Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan adik-adik semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai istilah-istilah pajak bumi dan bangunan. Ada 14 istilah-istilah PBB. Yang pertama pajak daerah, yang kedua bumi, yang ketiga bangunan, yang keempat objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau disingkat PBB P2, yang kelima klasifikasi, keenam subjek PBB P2, yang ketujuh wajib pajak PBB P2, kedelapan badan, yang kesembilan objek pajak perairan, yang ke-10 objek pajak khusus, yang ke-11 nilai jual objek pajak atau disingkat NJOP, yang ke-12 pemungutan PBB P2, yang ke-13 piutang PBB P2, yang ke-14 piutang PBB P2 neto. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai istilah-istilah PBB. Yang pertama, pajak daerah. Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di setiap warga negara atau entitas hukum yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan harus membayar jumlah yang telah ditentukan. Makna yang kedua di sini terutang oleh orang pribadi atau badan, ya, di mana pajak daerah berlaku bagi seorang individu maupun badan seperti perusahaan, ya. Jadi perusahaan di sini dikenakan pada pendapatannya properti atau aktivitas bisnis tergantung pada jenis pajak daerah yang berlaku, ya. Makna yang ketiga yaitu bersifat memaksa, ya. Jadi pajak daerah diterapkan berdasarkan peraturan hukum atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini berarti semua wajib pajak harus membayar pajak. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku. Kemudian makna yang keempat yaitu tidak mendapatkan imbalan secara langsung, ya. Jadi ketika kita membayar pajak itu kita tidak mengharapkan imbalan secara langsung, ya. Jadi imbalan di sini diberikan oleh pemerintah dalam bentuk layanan publik atau infrastruktur yang dibiayai oleh pajak yang dapat dinilai sebagai manfaat secara tidak langsung. Yang kelima yaitu digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ya. Jadi tujuan utama dari pajak daerah adalah untuk membiayai kebutuhan dan program-program pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, keamanan, dan program-program sosial lainnya, ya. Adapun contoh jenis-jenis pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak-pajak lainnya. Semua pajak ini bertujuan untuk memungut dana yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, ya. Teman-teman, istilah yang kedua yaitu bumi. Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia, ya. Teman-teman, kita harus mengetahui dulu contoh-contoh yang termasuk bumi, ya. Misalkan permukaan bumi di sini terdiri dari benua dan pulau serta perairan dan lautan sungai. Terus yang kedua tubuh bumi. Tubuh bumi seperti litosfer, mantel, dan inti bumi, ya. Contoh ketiga yaitu konteks Indonesia, yaitu wilayah Indonesia merujuk pada perairan di sekitar kepulauan Indonesia, nah, termasuk Laut Jawa, Laut Bali, dan sebagainya. Istilah yang ketiga yaitu bangunan. Bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dikaitkan secara tetap pada tanah atau perairan.
Maksud dari pernyataan tersebut bahwa bangunan merupakan struktur teknik yang dibangun atau dipasang secara permanen di atas tanah atau di dalam air. Ini berarti bahwa bangunan adalah struktur fisik yang biasanya tidak dapat dengan mudah dipindahkan atau diubah lokasinya. Ya. Jadi bangunan di sini digunakan untuk berbagai tujuan seperti tempat tinggal, industri atau sebagainya. Contoh-contoh bangunan meliputi rumah tinggal, gedung perkantoran, pabrik, sekolah, jembatan, menara air, yaitu objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau disingkat PBB P2. Ya, jadi objek di sini merupakan objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ya, contoh objek pajak yang termasuk dalam objek PBB P2 yaitu rumah tinggal, tanah kosong, ruko, pabrik atau gudang, dan gedung apartemen. Istilah yang kelima yaitu klasifikasi, di mana klasifikasi merupakan pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP bumi maupun NJOP bangunan. Contoh dari klasifikasi ini itu dapat dilihat dari segi pertama, klasifikasi berdasarkan lokasi geografis. Misalkan di wilayah perkotaan dapat memiliki klasifikasi tersendiri dengan properti di daerah pedesaan. Terus yang kedua, klasifikasi berdasarkan ukuran tanah. Misalnya tanah dengan ukuran lebih dari 1 hektar dapat memiliki klasifikasi khusus. Nah, yang ketiga, klasifikasi berdasarkan jenis bangunan. Misalnya rumah tinggal, apartemen, gedung, atau industri. Jadi setiap jenis bangunan ini dapat memiliki klasifikasi NJOP yang berbeda. Kemudian klasifikasi keempat yaitu berdasarkan kondisi fisik. Apakah bangunan tersebut memiliki kondisi baik atau memerlukan perbaikan, sehingga klasifikasi ini dapat mempengaruhi NJOP. Kemudian yang kelima yaitu klasifikasi berdasarkan penggunaan properti. Misalkan apakah properti tersebut dapat digunakan untuk tujuan residensial, komersial, atau industri.